secara istimewa. Kasih di sini kan syaratnya apa? Ini kan itu ya. Ini mana kan? Apa? Ini. Nah, kalau pikir itu ya. Ini barang apa? Ini yang apa bila? Ini barang apa? Ini yang apa bila? Sekson ya. Dimohon kepada saudara-saudara ASN dan siswa-siswi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan yang ada di kabupaten kota untuk subscribe dan like serta komen di media kami di channel YouTube dan IG Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Gimana siswa-siswi di madrasah, apakah sudah siap? Di depan HP atau laptop untuk mengikuti acara Mas-sama pada. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di media kami di channel YouTube dan IG Kantor Kemenak Prov Jatim. Hadirin undangan dimohon berdiri.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne madrasah. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf, dilanjutkan himne madrasah. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati segenap Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta adik-adik siswa-siswi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh mahfirah pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, acara pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2020-2021 dimulai. Bapak Ibu serta siswa-siswi yang berbahagia, mengawali acara ini marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran bersama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Al-Azizi, siswa MTSN 1 Sidoarjo, sebagai juara 1 MTQ, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita buka dengan berdoa bersama yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak DRS Haji Suprat MED. Disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح علينا حكمة وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إذن الشكر الذين أنعمت والمغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak DRS Haji Samsuri MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Jayati MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati para kasih pada bidang pendidikan madrasah dan kasih pendidikan madrasah Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati para pengawas madrasah se-Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala RA, MIN, MTSN, dan MAN se-Jawa Timur. Yang saya hormati para Dewan Guru dan Tenaga Pendidik Kependidikan, RA, MI, Negeri, MTSN, dan MAN se-Jawa Timur. Yang saya hormati para wali murid dan anak-anakku peserta didik baru madrasah se-Jawa Timur yang saya cintai. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada pagi hari ini. Kita sekalian bisa mengikuti pembukaan Matsama online tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya untuk melaporkan kegiatan pembukaan Matsama pada kali ini. A. Latar belakang. Merupakan suatu hal yang umum dan lumrah bahwa pada setiap awal tahun pembelajaran, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, atau yang biasa kita kenal dengan masa orientasi siswa atau MOS, atau juga dengan istilah masa orientasi peserta didik baru MOPDB, yang sejak tahun 2018 di lingkungan madrasah di Indonesia
Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dikenal dengan atau disebut dengan istilah masa ta'aruf siswa madrasah atau yang kita singkat dengan MATSAMA. Kegiatan ini yang kita lakukan di tahun 2020, tahun 2021, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kegiatan MATSAMA kali ini kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun kegiatan ini kami rasakan sangat penting untuk mengenalkan kepada para peserta didik baru tentang lingkungan, program, segala fasilitas yang mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran dan kelancaran dalam pembelajaran pada anak-anak siswa baru tersebut. B. Dasar kegiatan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang ketiga, Panduan Pelaksanaan MATSAMA 2020 oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nama kegiatan yaitu Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Online tahun 2020. Waktu dan moda pelaksanaan. Pelaksanaan MATSAMA di Provinsi Jawa Timur ini dilakukan di awal tahun pelajaran pada minggu pertama atau awal tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan moda pelaksanaannya dilakukan secara online, baik itu dengan menggunakan daring atau luring atau mungkin dengan pendampingan sesuai dengan kemampuan dan kondisi madrasah masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Materi kegiatan ada dua, yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah materi umum, yaitu menyangkut kemadrasahan, karakter, dan moderasi beragama. Kemadrasahan meliputi sejarah madrasah di Indonesia, program pembelajaran, struktur organisasi, dan tenaga kependidikan, organisasi kesiswaan, prestasi, dan alumni. Kemudian materi khusus meliputi pengembangan khusus dan keunikan madrasah, seperti adanya research atau madrasah research, madrasah keterampilan, robotika, dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tujuan dari kegiatan ini antara lain yang pertama, untuk mengenalkan lingkungan, nilai dan karakter madrasah agar peserta didik merasa aman dan nyaman dalam pengembangan diri dan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, untuk menumbuhkan kultur dan jiwa bangga terhadap madrasah, untuk cinta dan menjaga nama baik alma mater madrasah. Dan yang ketiga adalah untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi dan karakter keindonesiaan kepada peserta didik baru. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berkenan untuk memberikan sambutan pengarahan dan membuka secara resmi MATSAMA Online 2020 se-Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan serta pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka secara resmi acara pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2020-2021. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحابته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, para peserta didik baru, para murid madrasah yang saya sangat banggakan, dari mulai murid-murid Rawdatul Atfal, murid-murid baru di Madrasah Ibtidaiyah, murid-murid baru di Madrasah Sanawiyah, dan juga murid-murid baru di Madrasah Aliyah. Sekali lagi, anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan. Para orang tua murid yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu guru, serta tenaga kependidikan yang saya hormati, para pengawas yang saya hormati, sahabat-sahabat dan kawan-kawan, para kepala seksi madrasah, baik di 38 kabupaten kota, maupun kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari bidang pendidikan madrasah, kantor wilayah Kementerian Agama yang saya hormati. Secara khusus yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pak Samsuri, yang sangat luar biasa mengantarkan kepada kita semuanya tentang apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari kegiatan pembukaan maksama yang insya Allah akan kita selenggarakan dalam 1 minggu ke depan ini. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan terbaik ini kita bisa bermuajahah secara virtual. Kendati saya sedang berada di Jakarta, tetapi alhamdulillah diwasilati daring yang semacam ini, silaturahim kita tetap kita jaga. Dan ini menjadi bagian dari hikmah. Kenapa kemudian di masa-masa pandemi ini pun proses-proses yang semacam ini masih tetap kita dapatkan kesempatannya. Salah satu hal yang mungkin menyadarkan kita semuanya bahwa berkah atau hikmah dari pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita semuanya bahwa sesungguhnya hakikat dari layanan pendidikan itu adalah belajar. Hakikat dari layanan pendidikan itu adalah belajar. Karena hakikatnya belajar, maka kemudian itu bisa kita laksanakan dari berbagai macam tempat dan dari berbagai macam moda. Nah, di sini saya kira menjadi kita semuanya mendapatkan tantangan baru. Guru-guru kita, tenaga kependidikan kita, satuan pendidikan kita, hatta sampai kepada orang-orang tua murid pun mendapatkan tantangan baru, bahwa karena hakikat dari layanan pendidikan itu adalah belajar, maka saya kira belajar itu bisa dilaksanakan dari berbagai macam tempat dan dengan berbagai macam moda yang bisa kita laksanakan. Jadi sekali lagi, kesejatian dari proses pendidikan itu sesungguhnya adalah belajar itu sendiri. Bisa dilaksanakan dari rumah, bisa dilaksanakan dari satuan pendidikan, bisa dilaksanakan melalui pendidikan-pendidikan di entitas kehidupan kemasyarakatan kita. Kesempatan untuk kemudian kita sangat terbuka kesempatannya. Yang berikutnya tentu kami ingin mengantarkan kita semuanya. Pertama, tentu kami menyampaikan selamat. Selamat pada orang-orang tua, murid-murid baru yang telah berketetapan hati mengambil pilihan untuk kemudian memasukkan kesempatan pendidikan bagi putra-putrinya melalui layanan pendidikan madrasah. Ada dua hal yang saya kira perlu ingin kami tegaskan sejak awal, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tazkirah kita semuanya, menjadi pengeling-eling, menjadi pengingat buat kita semuanya,
bahwa madrasah dari sisi status kelembagaan itu berdasarkan amanat undang-undang disebut sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Sekolah umum berciri khas Islam. Karena statusnya sebagai sekolah umum, maka dijamin bahwa apapun yang diajarkan di sekolah, semuanya diajarkan di madrasah. Tetapi, karena madrasah memiliki ciri khas Islam, maka ada beberapa tambahan yang sesungguhnya bukan hanya sebatas tambahan, tapi ini sekaligus menjadi jati diri madrasah kita, identitas kelembagaan kita, bahwa mata-mata pelajaran agama pada layanan pendidikan madrasah itu tidak hanya dikemas dengan satu mata pelajaran PAI, tetapi sekurang-kurangnya ada 5 mata pelajaran lain yang ini sekaligus menjadi jati diri dari kelembagaan madrasah kita. Di madrasah ada fikih, di madrasah ada akidah akhlak, di madrasah ada hadis, di madrasah ada bahasa Arab, di madrasah ada sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Harapannya tentu ini akan menjadi penyempurna bahwa pemahaman yang didapati oleh anak-anak kita di madrasah itu tidak hanya semata-mata konten-konten umum seperti yang diajarkan atau didirikan oleh sekolah-sekolah, tetapi juga kita mendapatkan tambahan-tambahan yang itu menjadi identitas dan ini menjadi penguat sekaligus jati diri dari kelembagaan madrasah. Ini perlu untuk kemudian kita menjadi perhatian kita semua. Yang berikutnya, nomenklatur madrasah. Nomenklatur yang kita gunakan adalah madrasah. Tentu ini kajian yang memang harus kita lakukan secara serius. Karena dengannya lalu kemudian tagline kita untuk menjadikan madrasah hebat, madrasah bermartabat, saya kira dengan menempatkan madrasah sebagai madrasah dirosa, tempat di mana kemudian kita harus mengkaji program-program pembelajaran yang ada di dalamnya, pengalaman belajar yang didapatkan dari semua sivitas akademika madrasah. Ini yang saya kira tentu menjadi tugas kita semuanya, baik kita yang berada di kantor wilayah di bidang pendidikan dan madrasah, kawan-kawan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala madrasah di satuan-satuan pendidikan, dan tidak lupa kawan-kawan pengawas yang juga harus bersama-sama menggaransikan bahwa insya Allah kultur akademik, tradisi akademik madrasah yang benar-benar madrasah ini akan tetap kita bisa elaborasi dan kita tetap akan bisa maksimalkan untuk memastikan sekali lagi dari kultur yang hebat itulah maka kemudian layanan pendidikan bisa berlangsung secara baik, layanan prima, dan insya Allah dengan layanan yang prima itu maka madrasah hebat, madrasah bermartabat itu akan bisa kita lestarikan dan akan terus kita tingkatkan kapasitas dan kualitas capaian-capaiannya itu. Yang berikutnya seperti yang tadi Pak Kepala Bidang Madrasah sampaikan, bahwa salah satu tujuan dari kegiatan Maksama ini mengenalkan sejak awal bahwa siswa-siswa atau murid-murid madrasah itu mereka akan menjadi agen untuk moderasi beragama. Karenanya lalu kemudian kita harus menempatkan madrasah itu sebagai instrumen kelembagaan. Instrumen kelembagaan yang memang didesain secara resmi, secara formal dalam rangka memperkuat pemahaman keagamaan dan sekaligus pengalaman kehidupan keagamaan yang moderat. Islam wasatiyah. Saya kira madrasah itu menjadi instrumen permanen kelembagaan yang memang sengaja di-create dalam rangka ini semuanya. Dalam rangka memperkuat moderasi beragama, memperkuat pemahaman keagamaan, memperkuat pengalaman keagamaan yang wasatiyah.
wasatiyatul diniyah, wasatiyatul islamiyah. Ini saya kira yang menjadi penguat bahwa karena status kelembagaan kita semacam itu, karena nomenklatur kita adalah madrasah, jati diri kita adalah madrasah, maka kita harus siap menjadi agen dalam rangka penguatan moderasi beragama melalui instrumen permanen kelembagaan madrasah kita dari mulai jenjang Rawdatul Atfal hingga madrasah aliyah. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya ingin kami ingatkan untuk kita semuanya bahwa ala kulli halin pada akhirnya sistem pembinaan yang komprehensif ini mutlak untuk kemudian kita garansikan secara bersama-sama. Pembinaan yang komprehensif dalam perspektif pendidikan Islam, dalam perspektif tarbiyah Islamiyah, untuk bisa melaksanakan pembinaan yang komprehensif itu, kita memulai dengan menempatkan, memposisikan peserta didik kita itu sebagai murid. Memposisikan peserta didik kita itu sebagai murid. Murid adalah isim fa'il, pribadi, yang tentu di situ memiliki iroda. Karena murid itu sendiri adalah isim fa'il. Aroda yuridu irodatan bahwa murid itu. Jadi kita akan menempatkan peserta didik kita sebagai murid, sebagai pribadi-pribadi yang memiliki iroda, pribadi-pribadi yang memiliki kehendak, pribadi-pribadi yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki semangat juang yang tinggi. Ini murid. Nah, tentu ketika kemudian kita menempatkan murid kita sebagai murid, maka tentu kita akan banyak memberikan penghargaan atas kelebihan-kelebihan, atas capaian-capaian yang kemudian dihasilkan oleh para murid-murid kita itu. Pada saat yang bersamaan pun, saya kira, mari kita bikin satu kultur di mana kemudian tradisi akademik kita di madrasah kita itu menempatkan guru-guru kita itu tidak hanya sebatas guru ansih, tetapi guru yang kemudian dalam tradisi tarbiyah Islamiyah, lagi-lagi kita ketemu dengan sejumlah isim fa'il, bahwa mu'allimun, bahwa mu'adibun, bahwa murabbiyun. Ini menarik juga, karena seseorang tidak akan mungkin menjadi mu'allim kalau dia tidak alimun fi ilmi. Seseorang tidak akan menjadi mu'adib kalau dia tidak adibun. Seseorang tidak akan mungkin menjadi mudaris, murabi begitu, kalau dia tidak memiliki sifat robiyu. Nah, kultur untuk kemudian mengembangkan tradisi akademik, melakukan pembinaan akademik di madrasah secara komprehensif, saya kira dimulai dengan cara mari kita posisikan peserta didik kita itu murni mereka sebagai murid. Kita hargai irodahnya, kita hargai inisiatifnya, kita hargai keberanian mereka untuk mengambil inisiatif-inisiatif yang positif. Nah, pada saat yang bersamaan pun, mari kita fasilitasi, mari kita rekognisi, mari kita dorong betul agar guru-guru kita itu tidak hanya menjadi guru, tetapi dia menjadi mu'allimun, mu'adibun, murabbiyun. Kalau ini sudah kita bangun, kultur yang sederhana semacam ini, saya sangat optimis. Saya sangat yakin bahwa dari tradisi yang semacam inilah, maka kemudian kesempatan untuk meningkatkan kapasitas madrasah kita, kesempatan untuk meningkatkan kualitas madrasah kita, untuk tetap menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat, itu pada akhirnya akan sangat mudah dilakukan dengan catatan tadi, menempatkan peserta didik kita sebagai murid dan menempatkan guru-guru kita sebagai mu'allimun, mu'addibun, murabbiyun. Ini saya kira menjadi distingsi, menjadi diferensiasi antara madrasah dengan entitas satuan-satuan pendidikan yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya,
mal farqu bainal madrasah was sekolah, kira-kira, maka kemudian kita bisa memberikan jawaban. Salah satu jawabannya adalah ketika di madrasah kita itu kita menempatkan peserta didik kita sebagai murid, dan kita menempatkan guru-guru kita sebagai mu'allim, mu'addib, murabbi. Sekaligus tentu pemerintah akan secara maksimal memfasilitasi kira-kira kebutuhan yang paling memungkinkan untuk kemudian tumbuh berkembangnya semua potensi yang ada itu bisa diaktualisasikan dengan baik. Nah, ini tugas kita semuanya selaku pemerintah. Karena kita sesungguhnya adalah khadimul ummah. Kita ini sesungguhnya adalah pelayan umat yang tentu harapannya umat akan semakin lebih baik. Umat di sini tentu semua sivitas akademika yang sedang mendapatkan layanan pendidikan di madrasah-madrasah kita. Yang terakhir tentu kita berharap mudah-mudahan ke depan seperti yang tadi disampaikan Pak Kabid Pendidikan Madrasah, tentu kita berharap mudah-mudahan semua ikhtiar yang kita lakukan, kawan-kawan di bidang pendidikan madrasah ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kawan-kawan di kantor Kementerian Agama 38 kabupaten kota, kawan-kawan pengawas, kawan-kawan guru, semua yang terlibat sivitas akademika di satuan-satuan pendidikan madrasah bisa memaksimalkan semua peran sertanya, ikhtiarnya, maka tentu kita berharap ditambah dengan semangat keikhlasan. Nah ini semangat keikhlasan dalam beramal yang ditunjukkan oleh kita semuanya. Saya kira dengan ikhtiar yang semacam ini maka totalitas untuk kemudian kita mendapatkan prestasi baik yang capaian-capaian akademik maupun capaian-capaian non akademik bisa kita maksimalkan dengan baik. Yang terakhir tentu kita sangat berharap betul Pak Kabid untuk bisa memberikan arahan pada kawan-kawan guru, kawan-kawan pengawas untuk tidak henti-hentinya menyampaikan tentang best practice yang selama ini sudah dimiliki oleh madrasah. Sampaikan pengalaman-pengalaman terbaik, capaian-capaian terbaik. Tentu kita berharap setiap capaian-capaian yang pernah kita dapatkan, setiap best practice yang telah kita torehkan, itu kemudian akan memacu untuk kemudian ke depan. Insya Allah kita akan jauh lebih baik. Saya sangat yakin bahwa ketika kita mampu memimpikannya, insya Allah kita akan mampu merealisasikannya. Ini kajian yang pernah saya baca dalam penelitian neuropsikologi. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak Kabid, terima kasih Pak KPPU yang telah bareng-bareng dengan kawan-kawan semuanya dalam acara pembukaan maksama ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari ikhtiar terbaik kita untuk memastikan sekali lagi kesiapan kita menjadikan madrasah kita madrasah yang hebat dan madrasah yang bermartabat. Terakhir, mari kita buka acara maksama ini secara resmi dan insya Allah nanti ada tombol sirene yang ini menjadi penanda bahwa kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020-2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Jadi nanti ada tombolnya. Oleh karena itu mengawali penekanan tombol ini, mari kita bacakan basmalah, bismillah, untuk kemudian kita memulai kegiatan ini. Mudah-mudahan keberkahan terlimpah untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian pembukaan masa ta'aruf siswa baru madrasah tahun 2020-2021 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is MIN. Dimohon untuk mengambil tempat untuk diabadikan. Ya, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pembukaan kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap ASN dan siswa-siswi acara online kita Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Hari ini peserta mencapai berapa? Mengikuti pada pagi hari ini 20.000.
Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara Matsama tahun ajaran 2020-2021 berjalan sukses. Madrasah hebat, martabah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.